Selamat siang Pak Vero, Ya, selamat siang. selamat siang para peserta. Bisa kita mulai kembali atau masih ada yang ditunggu? Baik, kita tunggu dulu ya. Sedikit informasi ya bagi peserta yang belum mengisi daftar hadir, dimohon untuk mengisi daftar hadir dan di kolom nama lengkap ya harus diisi dengan nama lengkap, jangan ada yang karena untuk penerbitan sertifikat. Beruntung Pak, habis sebenarnya. Oh banyak nih. Ya, 24 lembar kali ini berapa? 420. Tapi udah cuma ini sama yang ini doang. Yang satu lagi belum, masih ada. Yang contoh aja Pak, yang bisa loh.
Harusnya dia kasih modulnya ya. Pak Vero, Ya, Mas. sambil menunggu yang lain kita mulai aja Pak ya. Baik. Ya Pak, lanjut aja Pak. Kita Baru ke toilet ya. Ya, sambil jalan ya. Kita sambil nunggu, kita review yang sudah kita pelajarin. Ya, selamat siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semakin segar sudah istirahat ya. Ya Pak. Semoga nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk, kita banyakin diskusi terkait dengan kasus-kasus atau fenomena atau permasalahan yang terjadi di tempat teman-teman. Siapa tahu bisa memberikan masukan saya dari prinsip atau teori dari cost control ini. Saya izin untuk share kembali. Oke, tadi sambil kita review ya. Terakhir kita bahas tentang EUKI. Jadi ada PR di sini. Saya sebenarnya sudah dilakukan, tidak ada PR di sini ya. Karena ini sudah dilakukan oleh teman-teman, di mana memang fungsi dari pelaksanaan EUKI ini untuk memastikan tingkat order yang ekonomis ya. Tingkat order yang ekonomis ya. Satu itu, dan sudah dilakukan teman-teman perusahaannya, dan saya yakin pasti sudah dilakukan karena itu rumusan umum. Dan EOQ itu berhubungan juga dengan kalau grafik stok itu ini kondisi normal, ini maksimalnya dan ini minimalnya dari suatu stok, dan saya yakin atau nanti please cross check apakah ini sudah ada, mengingat teman-teman itu mengendalikan atau mengontrol lebih dari 3.000 stok atau persediaan, jenis persediaan ya. Nah, karena nantinya kan kalau di anggaran itu kalau ini budget nanti dan ini aktual, biaya inventory itu ada dimasuk sini di budget, ada A, di aktual berapa. Aktual anggap aja B ya. Dan B ini sangat berpengaruh dengan keputusan Anda membeli atau menginvestasikan uang Anda untuk persediaan. Nah, tentu saja berapa tingkat persediaan yang optimalnya itu dilakukan dengan analisa inventory tadi. Oke, saya akan lanjut. Kita juga sudah bahas tentang turnover, inventory turnover ya sekilas. Inventory turnover ini poinnya adalah bagaimana kita menghitung berapa kali perputaran atau turnover inventory kita. Jadi semakin cepat berputar itu semakin baik, semakin besar semakin baik. Artinya cepat perputarannya ya, tidak banyak mengendap di gudang kita. Nah, di mana data analisa ini perlu Anda atau teman-teman dapatkan dari divisi lain, atau bisa lebih mudahnya juga minta data. 3 data utama dari laporan keuangan adalah berapa tingkat sales kita untuk cari sales rata-ratanya, berapa nilai modal suatu produk. Jadi semua produk yang dihasilkan oleh pabrik kita apa saja, misalnya produk A, B, C. Nah, berapa modalnya? Ini COGS-nya, dan berapa cari informasi berapa nilai inventorinya. Nah, Pak, kalau ini dilakukan, karena ini sebenarnya fungsi dari monitoring atau kontrol dari cost control di pabrik, di perusahaan Anda. Terus kita juga sudah bahas tentang procurement yang akan kita lanjutkan hari ini, ya. Nah, di procurement ini di bagian PA mengusulkan untuk melakukan pembelian. Berarti di sini ada informasi tentang stok, termasuk juga ada informasi berapa kuantitasnya dan informasi harganya, di mana harga ini juga dibantu oleh bagian lain, bagian procurement ya. Ini kolaborasi yang baik sekali. Karena memang fokus ke teman-teman ini supaya mendapatkan harga yang rendah, price-nya rendah,
tapi kualitasnya baik atau sama setidaknya gitu yang diharapkan oleh teman-teman. Nah, pembelian ini secara teknis itu dibantu oleh departemen yang namanya Departemen Procurement, tadi diskusi seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana analisa dalam procurement ini kan berarti analisanya nih. Analisa apa yang ada di sini gitu ya. Kalau secara logika pada saat transaksi pembelian, secara logika bisnis ya, untuk transaksi pembelian berarti kita harus tahu nih berapa biaya real untuk pembelian. Tujuannya ini ya. Berapa biaya real untuk pembelian? Yang real. Termasuk kenapa biaya real? Biaya real ini bukan hanya biaya beli aja, bukan saja hanya biaya stok. Ada yang namanya harga stoknya berapa, harga belinya. Tapi ada biaya-biaya tambahan yang lain. Seperti asuransi, biaya angkut, dan lain-lain. Poinnya adalah komponen biaya apa saja yang memastikan barang yang kita beli itu sampai di gudang kita. Yang selanjutnya, analisa procurement ini adalah memastikan berapa kuantitas realnya. Kuantitas real ini dalam bentuk unit, bisa kilogram, bisa piece, dan lain-lain. Karena dalam analisa ini juga kita memperhitungkan biaya estimasi kehilangan pada saat pengiriman. Kalau bentuknya cair, berarti dia ada potensi penguapan, atau kalau misalnya barang itu berpotensi rusak karena cuaca, ya biaya kerusakan gitu. Nah, ini yang dianalisa dalam costing procurement. Oke. Kita lihat. Tanya dikit boleh? Silakan Mas Anung. Tadi kan terakhir kita bahas procurement, tapi sebelumnya kan ada inventory turnover. Nanti kan saya sempat nanya. Informasi Pak Vero kan semakin besar perputarannya kan semakin bagus. Artinya kan cepat. Di inventory itu kan cepat perputarannya. Nah, dari pengalaman Pak Vero itu berapa kali sih batas minimum, batas normal, atau memang batas yang good? Artinya kalau good kan mungkin sebulan habis. Jadi berarti kan 12 kali ya. Kalau 12 kali kan berarti tiap bulan itu berputar terus gitu. Berputar terus, betul. Kalau 6 tadi kan idealnya berarti setiap 2 bulan berputar. Atau enggak setiap, kalau 2 kali kan berarti 6 bulan baru berputar. Nah itu based on pengalaman atau based on manual book itu ada batasan minimal, normal, sama bagus gitu seperti apa Pak? Ada nggak? Oke. Sebenarnya tidak ada batasannya Mas ya. Tidak ada batasan idealnya. Ini saya jawab dulu ya. Kenapa? Karena itu sangat tergantung dengan rata-rata penjualan kita. Nah, penjualan ini kan kalau ngelihat rumusannya tadi, turnover ini kan sangat dipengaruhi oleh penjualan dan rata-rata inventory. Oke. Ya. Nah, rata-rata inventory gitu ya, penjualan dan rata-rata inventory. Artinya berapa besar penjualan kita, sales kita per bulan, dia membandingkan ya kalau kita buka rumus ini, berapa besar penjualan kita per bulan dan berapa besar atau berapa banyak persediaan akhir atau saldo akhir persediaan kita. Nah, kalau ditanya berapa kali idealnya, jawabannya adalah penjualan ini tidak terganggu karena alasan tidak ada persediaan. Saya ulangin ya. Penjualan ini tidak terganggu karena ada permasalahan persediaan. Kalau di manufaktur,
Persediaan ini hasil dari produksi. Hasil dari produksi. Kalau mundur lagi ya. Produksi ini sangat dipengaruhi oleh bahan baku atau material. Umumnya gitu aja dulu ya. Material berproduksi, jadilah persediaan untuk dijual. Nah, berapa kalinya adalah kita lihat data rata-rata penjualannya seberapa besar. Oke, kalau rata-rata penjualan kita besar, tentu saja inventory-nya juga harus bisa menutupi penjualannya di tingkat normal besarnya penjualan rata-rata per bulan. Gitu ya Mas ya. Jadi tidak ada batasan atau tidak ada standar karena tiap perusahaan akan berbeda. Ya. Oke, itu ya Mas Anung ya. Ya. Ya, makasih Mas. Boleh saya lanjut atau ada pertanyaan lagi? Lanjut dulu. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah balik lagi ke tadi kemana ya? Lupa saya. Procurement ya. Tadi di mana ya? Lupa saya. Oke, procurement. Nah, bicara procurement berarti kita bicara tentang sorry. Tadi mana lupa saya. Ya, sampai sini Pak. Ya. Kayaknya ada coretan saya deh tadi. Oh ya. Nah, di procurement ini kan berarti kita bicara tentang bentar Mas, ini pulpennya dulu. Mana pulpen? Sini. Nah, di procurement ini kan kita bicara tentang tadi udah sampai mana ya, lupa saya. Ini saya bikin lagi barulah. Jadi di pembelian persediaan, procurement persediaan, jadi itu bicara tentang berapa biaya realnya dan berapa unit real yang kita terima. Karena dari biaya real ini bisa saja berbeda dengan apa yang sudah kita anggarkan pada saat analisa procurement ya. Karena ada biaya di luar biaya barang persediaannya sendiri. Termasuk juga unit realnya sendiri karena ada resiko penguapan atau kehilangan persediaan. Kalau kita bicara biaya pembelian, nanti kita diskusi di sini ya. Perusahaan Anda bisa jadi membeli persediaan dari satu suppliernya satu, di mana supplier ini memenuhi pembelian persediaan A dan B. Anggap aja nilainya 2, ini 3, total pembelian yang 5. Tetapi ada asuransi atau biaya lain secara total. Untuk 5 ini misalnya aja 1. Jadi 6. Padahal biaya total ini itu juga untuk menyerap B dan A. Nah, di costing itu memperhitungkan ini. Jadi detail gitu ya. Dan ini biasanya tim costing. Dan teman-teman perlu tahu juga tujuan dari analisa procurement ini untuk memastikan sebenarnya berapa sih unit real yang kita terima. Salah ya, 4. Ini contoh kasus. Bentar. Di sini cerita ada pembelian 2 unit. Ini saya ambil dari buku luar nih. Ada 2, kita membeli 2 material atau bahan baku, yaitu material 1 dan material 2. Sorry. Sudah saya tulis ternyata. Ini material 1, ini material 2. Material 1 kita beli 500 kg dengan harga 2, anggap aja 2, jadi total 1.000.
Material 2 kita beli 600 kilo unitnya. Ini unit berarti ini rupiah. Total 960. Jadi kita beli 2 ya. Kita beli material 1 dan beli material 2. Ini dari jenis materialnya. Yang satu harganya total 1.000, yang kedua harganya 960. Ada asuransi. Nah, di sini ada, ini hitungan sederhana lah. Matematika sederhana. Ada asuransi di mana untuk 2 unit ini asuransinya ditanggung 39,2. Ada pajak penjualan nilainya 98 untuk 2 ini. Ada biaya angkut dan biaya lain-lain 55 untuk 2 ini. Artinya ini ada joint cost. Biaya bersama. Nah, poinnya adalah bagaimana joint cost ini kita bisa pilih material 1 dan material 2. Gampang lah ya, proporsional aja. Nah, tapi ada catatan. Ada resiko mishandling atau kerusakan sama penanganan persediaan. Di material 1 resikonya 10, di material 2 resikonya 6 yang hilang. Dan ada biaya provisi untuk ada biaya provisi sebesar 10%. Artinya kita lihat ya, kalau asuransi ini driver cost-nya atau ini berhubungan dengan biaya apa biasanya asuransi? Apakah asuransi ini berhubungan dengan nilai rupiahnya atau kilogram barangnya menurut teman-teman? Nilai ya biasanya ya. Berarti ini tergantung ke nilai stoknya, drivernya. Sales juga ke nilai drivernya, driver stok, driver nilainya ya, cost drivernya istilahnya. Nah, sebentar, saya ulangin lagi, biar masuk. Di costing itu ada namanya cost driver. Penyebab munculnya cost atau cost atau biaya tersebut berhubungan dengan unit apa? Kalau asuransi itu biasanya perhitungannya berhubungan dengan nilai rupiah. Kalau angkut, biaya angkut itu biasanya berhubungan dengan berapa kilogram atau beratnya. Tetapi itu harus standar, tiap perusahaan berbeda. Nah, cost driver ini ditetapkan oleh kebijakan perusahaan. Saya lanjut dulu. Dari contoh kasus tersebut, kita paham dong, berarti udah paham material 1 beli berapa banyak, ada biaya apa saja ya, dan ada potensi kerusakan berapa banyak. Ini sebaiknya Excel-nya nggak usah dicetak karena bingung nanti halamannya, tersimpan aja. Besok juga akan lebih banyak lagi. Contoh perhitungannya. Material. Materialnya kita beli 1.000 unit. Yang material 1, material 2 960 unit. Dari mana? Tadi udah ada soal ya. Nih. Sorry, bukan unit, rupiah. 500 unit dengan 2 rupiah 1.000 ya. Berarti material, harga material yang 1.000 totalnya, yang kedua 960. Kilogramnya yang kita rencanakan, material 1 itu 500 kilogram unitnya. Material 2 600 kilogram. Asuransinya diketahui total. Bagaimana poinnya costing ini? Membebankan biaya terhadap materialnya. Tadi totalnya adalah 39,2. Beban untuk material 1, berarti ini proporsional aja kan? Tuh. Proporsional terhadap apa?
ya. Kalau asuransi ini, sorry. Asuransi itu proporsional terhadap apa? Harga per total harga kali total asuransinya. Ini ya. Proporsional jadinya ya. Paham atau perlu saya ulangi? Simple lah, pokoknya bagi uangnya ini. Perlu saya ulangin, teman-teman? Ulangin Pak, ulang lagi coba. Tadi itu apa Pak? Atasnya apa itu? Oke, saya ulangi ya. Poinnya gini nih ya. Material 1 itu harganya 1.000. Material ini 1. Material 2 harganya 960. Oke ya, saya simpen tos sini. Dua-duanya ini ada biaya asuransi nih. Nah, untuk kedua ini asuransinya 39,2. 39,2 ini kalau dibagi beban untuk material 2 berapa, material 1 berapa? Gitu masalah. Paham? Paham. Nah, berarti dibagi aja, proporsional aja. Proporsionalnya berapa? Berarti kalau secara total ini kan 1.000 tambah 960 kan matematika ini. 1960. Kalau untuk material 1 berarti 1.000 dibagi 160 totalnya dikali 39 ini. Berarti proporsional 20. Ini sama hitungannya ini 19,2. Artinya di costing itu menghitung join cost harus dipisah sesuai dengan beban materialnya. Berarti ini dapat 20, ini dapat 19. Kalau dipisah material 1 sebenarnya berapa bebannya? Karena selama ini kan bebannya digabung tuh. Yang kedua, pajak. Pajak dari soal kita ketahui, dua material ini untuk M1 dan M2 pajaknya itu 98. 98 ya, sama. Ini cost drivernya tuh nilai nih. Pajak itu kan sangat berhubungan dengan nilai nih. Berarti di sini kalau diproporsionalkan 1.000 per 1.960, di sini 960 per 1.960 dikali 98. Dapatlah 50 dan 48. Accountingnya gitu. Ngontrol cost-nya gitu. Biaya angkut. Nah, yang unik ini. Biaya angkut. Ini kembali lagi saya tegaskan ya. Bukan standar, tapi lihat kasusnya. Apakah biaya angkut itu tergantung dari total nilai yang kita beli rupiahnya, atau berat atau besar barangnya. Biasanya biaya angkut itu tergantung dipengaruhi oleh berapa banyak barangnya atau beratnya, unitnya. Dalam hal ini, untuk M1 dan M2 biaya angkutnya 55. Ya kan? Ya. Nah, dia tergantung ke besarnya kan, berarti ini 500, yang sebelahnya 600. Berarti totalnya 1.100 kan? Berarti ini 1.100. Ya, proporsional matematika biasa aja. Dikali biaya angkutnya. Dapatlah 25 dan 30. Oke. Nah, setelah itu baru kita tahu nih. Secara rupiah, material 1 menghabiskan uang bukan 1.000, tapi 1.095.
Karena dipengaruhi apa? Ada biaya angkut yang bebannya material 1, ada pajak untuk material 1, dan ada asuransi material 1. Material 2, nilainya bukan 960, tapi 1057. Sama. Karena ada asuransi, pajak, dan biaya angkut. Secara proporsional, dibebankan ke material 1 dan material 2. Selanjutnya, ini yang real. Biaya yang real nih. Kebanyakan orang teknis mengakui biaya di anggaran itu hanya beban harganya saja, tapi lupa dengan aspek-aspek lain. Contohnya pajak penjualan. Padahal pajak penjualan ini bisa dibuatlah estimasi sekitar 10% PPN ya. Asuransi bisa diestimasi rata-rata misalnya angkut bisa diestimasi dari data historis Anda. Rata-rata berapa persen sih biaya angkut dari berat dari kuantiti bisa diestimasi. Jadi anggarannya lebih detail. Material Anda artinya sudah mengandung biaya-biaya yang diperlukan hingga material tersebut sampai ke kantor Anda. Tetapi ini akan dipermudah. Tadi teman-teman udah bilang di awal. Sudah dipermudah karena harga material itu harga bersih yang sudah pasti sampai ke kantor. Jadi kalau beli 1.000, ya 1.000, tidak ada tambahan biaya lain. Begitukah atau ada diskusi lain?